Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jumu'ati. Tajibul jumu'atu ala kulli mukallafin qawli zakarin mu'min bila qawli wa nabihi mimma taqaddama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babu sholatil jumu'ati. Bab menjelaskan sholat Jumat. Tadi Jumu'atu ala kulli mukallaf, wajib melaksanakan sholat Jumat atas setiap mukallaf, murid merdeka, zakarin laki-laki, mukmin orang yang mukmin, bila orang yang tidak sakit, warna bumi dan kesempatannya dimatakan dari apa yang telah terdahulu. Artinya musallin ingin menjelaskan tentang sholat Jumat, dan di mana sholat Jumat ini dilakukan pada hari Jumat dan bertepatan dengan waktu sholat zuhur. Dilaksanakan sholat Jumat itu 2 rakaat. Maka ketika hari Jumat kemudian masuk waktu zuhur, maka itulah daripada dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian didahului dengan 2 khutbah. Kalau dalam keutamaan sholat Jumat, ini sholat Jumat memang punya wajib fardu ain. Ya, nanti yang wajib itu bagi siapa saja. Maka sholat Jumat ini lebih afdal daripada sholat yang fardu. Jangan sampai kita meninggalkan di dalam proses sholat Jumat. Bahkan sholat Jumat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat jamaah yang lainnya. Ada sholat yang paling afdal, jamaahnya juga paling afdal. Karena Jumat itu adalah sayyid ayyam, pemimpin hari. Dari 7 hari Jumat adalah pemimpinnya. Kalau hitungan bulannya Ramadan. Kalau hitungan sang hari dalam 1 tahun, itu hitungannya Yaumul Arafah. Hari Jumat ini termasuk hari yang istimewa buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau dikatakan itu hari istimewa, berarti orang yang melaksanakan ibadah pada hari itu dia berbeda pahalanya dengan ibadah hari-hari selain Jumat. Kemudian memang tadi ini dikategorikan dari khususnya di haji umat. Artinya khusus bukan buat umat Nabi Muhammad. Dan hadis Nabi beliau bersabda, as-shalawatul khamsi wal jumu'atu minal jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma ila dunibatil kabair. Sholat 5 waktu dan sholat Jumat kepada Jumat berikutnya dan Ramadan kepada Ramadan berikutnya sebagai menghapus dosa-dosa kecil di antara mereka. Dan dunibatil kabair selain dosa-dosa besar. Artinya kalau kita melaksanakan daripada sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu berikutnya, ini dijadikan sebagai penghapus dosa. Karena kalau sholat waktu itu diibaratkan seperti apa? Nabi mengatakan seperti rumah kita di depannya ada sungai yang airnya jernih mengalir. Setiap hari kita tinggal mandi nyebur di situ sebanyak 5 kali.
Kira-kira kotoran yang nempel di tubuh kita bisa hilang? Bisa hilang. 5 kali, sekali itu hilang, 2 kali hilang, apalagi maka itu sama dengan sholat sholat 5 waktu. Jadi zuhur, asar maghrib, akhirnya isya subuh, itu subuh ke zuhur. Nah, begitu juga hari Jumat ke Jumat berikutnya sebagai penghapus dosa. Kalau kita mengerjakan ibadah di hari Jumat, terutama dalam sholat Jumat, maka itu bisa menghapus dosa kita yang telah lalu. Nah, begitu dengan bulan Ramadan. Ya, kita puasa ibadah di Ramadan, maka bisa menghapus dosa selama antara Ramadan yang kemarin. Ya. Kecuali di dalam dosa besar. Artinya kalau dosa besar dia harus taubatul nasuha. Ya. Itu termasuk daripada keutamaan hari Jumat. Begitu juga man dosa yang Jumat buat kasar. Wa baqara wa mutaqa wa masalah dari wadah menjadi imam bersama wadah wadah yalqu kana kullu khutbatin amal sanatin al-musiyamina wa qiyamina. Barang siapa yang mandi hari Jumat dan dia mandi dan berangkat pagi-pagi dan jalan tanpa mati kendaraan dan berdekat dengan imam atau dari imam, maka dia mendengarkan khotib tidak dalam keadaan bercanda bahwa adalah setiap langkahnya seperti amalan setahun atau berpuasa sama setahun dan berqiyamah dan bangun malam dalam setahun. Jadi kalau kita hari Jumat disunahkan untuk mandi karena untuk melaksanakan sholat Jumat. Begitu juga berangkatnya harus pagi-pagian, jangan tidak mau mendekati azan baru berangkat. Karena kalau kita datangnya pagi-pagian, nah di situ Allah mengutus malaikat di setiap masjid yang mengadakan Jumat, malaikat di tiap pintu ada di situ. Ngapain ngajarin orang masuk di masjid datang. Semakin pagi dia datang, semakin duluan, maka semakin besar pahala yang diperoleh. Tapi kalau udah azan duduk bukunya, nah kita jangan menjadi kebiasaan. Pas azan Jumat udah datang ini lah. Nah, seharusnya 1 jam belum azan udah datang 10, 11 ya. Ini biar apa? Lebih banyak pahala yang kita peroleh. Karena masuk dalam masjid, ikat di situ, baca surah Al-Kahfi di situ, masih kurang juga baca surah Yasin dan surah lainnya, atau kita zikir di situ niatnya, maka pahala terus mengalir. Ya. Tapi kalau kita datangnya pas azan, apa yang cuma yang wajibnya doang tidak dapatnya. Ya, artinya sedikit sekarang kita mendapatkan keutamaan daripada hari Jumat. Ya, maka ini pahalanya memang luar biasa. Kemudian kita setiap berjalan langkah kita ini ditulis ada Allah berikan. Ya, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kemudian kalau kita mendengarkan imam dalam khotib itu ada pahala juga. Ya, jangan bercanda, jangan HP, jangan terus tidur juga. Ya, dengerin terutama di dalam masalah perkara yang rukun, khutbah. Itu yang kita teliti, benar di khotib baca rukunnya atau yang rukunnya ada enggak dalam khutbah. Kalau enggak ada, bisa besar tukang daripada soal itu bid'ah. Ini daripada kita semua masih banyak lagi sebelumnya bid'ah, ya harusnya kita menjaga. Nah, maka ini memang sholat Jumat diwajibkan ketika diberlakukan itu malam Isra dan Mi'raj. Itu sudah wajibkan, cuman pelaksanaannya ya nanti di kota Madinah itu artinya belum langsung dilaksanakan karena dalam keadaan itu masih dalam keadaan Islam sembunyi-sembunyi belum berangkat, masih banyak orang yang tidak beriman, ya, dan juga banyak musuhnya di situ. Tapi nanti dilaksanakan di Madinah. Karena di Madinah bebas di dalam melaksanakan syariat Islam. Yang meskipun di Madinah juga banyak orang yang Yahudi Nasrani gitu ya. Berbeda dengan Mekah. Kalau Mekah itu ini kayak mengambil penguasanya itu seperti kami Quraisy berkuasa. Makanya yang berbeda dengan mereka.
nggak bisa bergerak, nggak bisa bergerak, nggak bisa mengamalkan agama. Kemudian tajibu jumu'atu ala kulli mukallafin, wajib melaksanakan salat Jumat atas setiap mukallaf. Ya, jadi kalau di dalam diri kita ada syarat-syarat yang mewajibkan di dalam melaksanakan salat Jumat, maka kita wajib. Tetapi kalau tidak kurang satu syarat ini, dia tidak wajib di dalam melaksanakan salat Jumat. Ya. Yang pertama siapa? Mukallaf. Siapa yang mukallaf? Orang yang balik dan berakal. Jadi kalau anak sudah balik, disebutnya mukallaf. Begitu dengan dia berakal. Berarti kalau anaknya belum balik, belum wajib sholat Jumat. Ya. Begitu juga kalau orang yang tidak berakal, orang gila, tidak wajib sholat Jumat. Ya. Berarti kalau kita termasuk orang yang mukallaf, satu nih memenuhi syarat wajibnya sholat Jumat. Kemudian yang ketiga hurri. Nah, orang yang merdeka. Karena di dalam status sosial manusia ini ada dua, merdeka dan budak. Meskipun sekarang ini budak udah dihapus, sudah ada lagi, tapi kemungkinan besar nanti kalau terjadi peristiwa perang besar-besaran, yang kalah jadi budak. Makanya kemudian tetap berlaku. Ya. Nah, kalau kita merdeka, maka wajib di dalam melaksanakan sholat Jumat. Kalau dia orang yang budak, meskipun itu budak akal, budak mubahat, budak akhlak, macam-macamnya, tetap dia dikategori budak. Cuma namanya beda, maka dia tidak wajib di dalam melaksanakan sholat Jumat. Karena budak itu mempunyai dua kewajiban, taatnya. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada majikannya. Kalau kita merdeka cuma satu taatnya, taat kepada Allah. Ya. Makanya orang budak itu dia kan punya majikan yang punya kuat. Ya. Ketika tuannya memerintahkan bekerja, wajib dia melaksanakannya itu, meskipun itu bertepatan dengan sholat Jumat. Ini tidak wajib. Ya. Kemudian syarat yang wajib dulunya adalah zakarin, laki-laki. Laki-laki yang tulen, laki-laki yang sempurna. Ya. Artinya di situ tidak ada keraguan di dalam dirinya bahwa dia semua laki-laki atau perempuan. Namanya unsa disebutnya. Ya. Jadi unsa itu orang yang mempunyai dua alat kelamin, kelaminnya laki-laki dan perempuan, dan dia masih bingung untuk menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Karena untuk menentukan orang tersebut butuh waktu yang lama sampai dia balik. Nanti ketahuan tuh hormonnya bercontoh kemana. Oh laki-laki, ada berusaha sebagai laki-laki. Oh perempuan, ada berusaha sebagai perempuan. Ya, jadi nggak bisa dari kecil ditentukan. Kemudian laki-laki nggak bisa. Nanti pas sudah besar baru ketahuan. Nah, jadi orang yang berjenis kelamin laki-laki dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Kalau bukan berjenis kelamin laki-laki, perempuan atau unsa, maka dia tidak wajib. Cuma perempuan boleh tak sholat Jumat? Boleh, sah nggak sah. Ya, cuma dia tidak wajib. Nah, kalau di daerah kita mungkin, kalau di daerah kita seperti ini enak perempuan di rumah. Ya kalau ibadah haji atau umroh, ini kan suami istri. Biasanya kalau pengen ke masjid dan lebaran, boleh kan perempuan di sholat Jumat? Cuma dia tidak wajib. Ya. Jadi kalau laki-laki yang mau sholat Jumat, dan nanti perempuan lagi. Ya. Jadi kalau laki boleh itu harus sholat Jumat. Kemudian mukimin. Nah ini mukimin. Orang yang mukim. Bukan sini. Orang yang sudah tempat tinggal di sini. Orang yang bukan musafir maksudnya.
Maka nanti istilahnya ada mukimin, ada apa lagi? Mustaqim. Nah, yang mukimin dan mustaqim. Kalau mukimin orang yang tinggal di sini, mau dia dari manapun, namanya mukimin. Seperti orang dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, tinggal di sini, kerja di sini. Nah, nggak pulang-pulang, kalau pulang sama sekali, maka dia dikatakan sebagai mukimin. Ya, mukimin. Tinggal di sini lama, tapi mau pulang kampung. Kalau mustaqim, orang yang sudah menetap di sini, meskipun musim panas, musim hujan, ya di sini aja. Seperti orang asli di sini dan orang mustaqim. Orang jauh-jauh juga, orang yang masuk ke sini, yang istri orang sini misalnya, nah orang jauh nih, atau orang istri tinggal di sini, udah tinggal di sini, jadi mustaqim. Nah, jadi mustaqim. Jadi dia tidak ada keinginan untuk pergi dari daerah tersebut, dari sini. Nah, mustaqim. Ya, jadi mukimin wajib ya untuk melaksanakan sholat Jumat. Orang merantau dari mana-mana wajib, meskipun dia pulang kampung tahun 2 kali misalnya Lebaran Idul Fitri pulang kampung, ibadah pulang kampung, tetap jadi katakan mukimin. Ya, karena dia bukan musafir. Kalau musafir kan orang dalam keadaan bepergian, terbatas juga waktunya. Nah, tapi kalau mukimin dia lama tinggal di sini. Ya, ini ada daripada orang-orang yang wajib di dalam masa sholat Jumat. Dan begitu juga bila marodi, orang yang tidak sakit, dan dia orang yang sehat. Kalau dia sakit yang sekiranya diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah, maka dia tidak wajib di dalam melaksanakan sholat Jumat. Seperti orang sakit yang sekiranya berat, kalau dia hadir masjid, kalau dia hadir untuk melaksanakan sholat Jumat, dia berat, itu sakit kanan, dia udah nggak bisa gerak, udah nggak mungkin dia dibawa ke masjid, nggak mungkin. Semurat doang ngobrol saja. Semurat doang ngobrol. Ya. Jadi kalau sakitnya berat, ya makanya nggak wajib. Tapi kalau sakitnya ringan, seperti itu asam urat kaki sakit doang, tapi bisa ke masjid bisa wajib. Atau dia sakit pusing misalnya demam, bisa ke masjid bisa wajib. Berarti wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi bukan semua sakit yang sekiranya tidak semua sakit yang tidak mewajibkan dia untuk sholat Jumat. Jadi sakit yang sekiranya masyarakat, ya dengan sakit yang berat. Ya, jadi orang yang sehat, ya ini wajib melaksanakan sholat Jumat. Dulu kalau orang sakit yang berat, ini tidak wajib. Kemudian buat kami dan seumpamanya, bima dapat dari apa yang sudah terdahulu. Apa maksudnya? Yaitu orang-orang yang dimana mempunyai uzur yang diperbolehkan dia tidak sholat berjamaah. Nah, maka kembali kepada pasal bid'ah dari hati wal jamaah. Nah, jadi orang-orang yang kategori mendapati seperti itu, maka dia tidak wajib di dalam masalah sholat Jumat karena ada uzur. Ada uzur. Seperti apa? Seperti orang kehujanan, kemudian bajunya basah, kotor, kena najis, dan dia tidak mendapati baju lagi, cuma itu doang. Bagaimana dia mau sholat? Nah, ya, maka dia termasuk uzur di dalam melaksanakan sholat Jumat. Orang yang sakit, badannya berat, orang yang menuhin, yang sakit, yang sekiranya tidak mungkin ditinggal,
Kalau ditinggal bahaya orang. Nah, seperti orang yang menjaga ruang ICU, ada perawat laki-laki jagain ruang ICU, nggak bisa digantiin, nggak bisa ditinggal. Udah mau nggak mau dia duduk di situ. Kalau ditinggal bahaya. Orang ICU kalau mau ngapa repot, harus segera. Beda orang yang sakit-sakit biasa, mungkin juga nggak bisa ditinggal, tapi kalau di ICU apalagi habis operasi, HCU misalnya. Nah itu lebih intens lagi di dalam jaganya, merawatnya. Nah, kemudian satu lagi orang yang menemani di dalam kematian, dia lagi sakit maut dan apa? Nah, kalau ketinggal takutnya, dia punya Allah duluan. Nah, kita kan tahu tujuannya, ngajarin dia, ingetin, ayo cepetan, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dalam hadis Nabi, orang yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya kalau dia kan langsung. Makanya kita ini kalau ada saudara yang sakit, mau kemungkinan meninggal dunia, maka disuruh apa? Demi talqin, ngajarin la ilaha illallah. Jangan merawat apa disebut apa? Disuruh nyebut apaan? Ajarin nyebut la ilaha illallah. Kalau semakin intens tuh napasnya semakin mendekati arwah, coba disabut, ketahuan arwah itu disabut dari atas bulu-bulu. Nah, kakinya kalau udah ke akhirnya, jadi kakinya itu udah mulai dingin. Nah, dingin terus sampai dia ke atas. Nah, makanya kalau seperti itu jangan lagi Allah sebut Allah gitu ya. Nah, insyaallah mati dalam keadaan istighfar. Ya, memang itu semuanya tergantung daripada tanggung ibadah kita lagi ya. Kembali pada pribadi kita sendiri. Kalau kita ingin dimudahkan akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dalam keadaan seperti saat ini saya wafat ya sering zikir kalimat la ilaha illallah ataupun daripada sering berbanyak daripada amal soleh. Dan begitu juga ya, artinya yang di dalam usul-usul pasal tersebut itu disebutkan ya, itu yang dimana memang mereka tidak diwajibkan di dalam melaksanakan sholat Jumat sebabnya uzur tadi itu ya, sebabnya uzur. Ini sakit itu sebabnya uzur ya. Berbeda dengan mukalaf, itu pasti mukalaf balik berkalaf. Laki-laki udah pasti, mukimin begitu juga udah pasti ya. Berarti kalau lawan mukimin musafir, kalau musafir tidak wajib. Ini kita di ziarah misalnya atau kunjung rumah saudara di Kalimantan di Jawa Timur, pas banget hari Jumat ya, di perjalanan hari Jumat, nggak apa-apa udah lewat, nggak usah sholat Jumat, dan nanti ganti dengan sholat zuhur ya. Karena kalau dalam perjalanan itu banyak keringanan ya, salah satunya dari itu diperbolehkan tidak melakukan sholat Jumat.